Menjalaninya ya alhamdulillah sejauh ini lancar. Cuman apalagi ya, ya lancar sih udah. Menu puasa tuh apa sih yang tradisi lo Biasa, sendiri? bakwan pakai bumbu kacang kayaknya udah wajib gitu ya. Kalau di bulan puasa rasanya tuh kayak 10 kali lebih nikmat gitu kalau dimakan. Kenapa nih sampai akhirnya lo punya progres makanan yang sangat ya, itu kan bisa dilakukan kapanpun ya bulan puasa gitu ya. Iya benar, cuman kayak enak banget aja gitu kalau pas lagi lapar banget gitu terus langsung nyocol bakwan terus pakai itu aja udah kenyang. Asli nih perut kayaknya terlalu apa ya bebe aja gitu. Orang mah pengennya kalau pas lagi siang-siang tuh tentu mau makan ini makan itu makan ini, katanya pas ini cuma bakwan nyocol itu udah kenyang. Banyak keinginan gitu ya, maksudnya nafsunya lebih besar gitu ya. Iya. Rasa lo sendiri apa sih kan? Lebih makannya dikit apa ya sisaan sisaan pas buka apa ya misalkan bukanya pakai logo ayam udah pakai logo lagi lebih ke terhambat aja kalau banyak air putih. Jaga Perbedaan tahun ini apa puasa? Pengennya ada perbedaan. Tahun kemarin belum ada pasangan, tahun ini jelasnya ada pasangan, tapi belum ada pasangan. Jadi belum ada perbedaan, sama aja. pola makan sendiri jadi berubah nggak sih? Turun berapa kilo dengan pola makan lo? Kalau aku badannya cepet naik cepet turun. Kalau ini puasa bisa turun sekilo nggak makan, nanti habis makan turun naik lagi sekilo gitu sih. Jadi nggak yang signifikan kayak gimana gimana. Lo sangat selektif nggak dalam makanan buka puasa tuh sangat selektif nggak? Beli di jalanan atau lo bikin mengolah sendiri? Pernah aku sukanya jajan ya, jajan ini jajan itu terus ada gorengan, ada misalkan apalagi cuanki, aku suka banget cuanki. Terus kebanyakan jajan pernah aku makan baru kayak 2 hari yang lalu cuanki yang aci gitu yang panjang-panjang tuh enak banget kan. Aku beli terus pas makan kok pas digigit rasanya kayak makan amper gitu. Enggak bu, mampus nih kayak formalin deh gitu. Abis itu sampai sekarang sih belum berani jajan di luar lagi soalnya kayak jangan-jangan nih pakai formalin. Abis itu mama kasih tau makanya nonton berita ya investigasi itu tuh dicampur apa tau biar menarik gini oh ya namanya kalau kita ya lihat ini gitu pengennya gini dan itu sumpah itu kayak sampai ke otak banget pas dimakan rasanya tuh kayak makan kamper gitu agak kapok buat jajan pikir kalau misalnya si abang-abangnya juga bersih jadi gitu pak. Kalau kerjaan gimana? Untuk Ya? kerjaan di bulan puasa rame nggak? Ya kalau misalnya kerjaan kalau misalnya ada reguler alhamdulillah tapi sekarang lagi nggak ada reguler jadi ya itu waktu istirahatnya di rumah jadi lebih banyak kalau misalkan reguler kan mungkin waktunya kita di lokasi syuting itu suaranya masuk ya jadi kalau misalkan masalah kerjaan yang alhamdulillah sih belum ada reguler kayak di kantor aja jadi masih aman buat jaga puasa gitu kadang kalau misalkan yang terlalu tinggi waktu itu pernah FTV lagi puasa kontak-kontakan akhirnya batal Kayak ngalamin kayak gitu ya? sumpah soalnya kan TV dari pagi terus outdoor gitu misalnya terus dialognya baik segala macam kering juga gitu harus dialog tapi kering itu kan nggak keluar suaranya jadi alasan boleh gitu karena nggak apa ya kan dia juga tidak Untuk olahraga juga nggak sih? pengennya olahraga ya cuma badannya cuma malas gitu jadi jarang olahraga. Oke, update tentang mama sekarang perkembangan seperti apa kondisi mama sendiri? Mama sekarang kan memang cuci darah seminggu sekali. Nah aku juga bersyukur banget alhamdulillah bulan puasa ini mama masih ada, masih dikasih kesehatan, meskipun kesehatannya sekarang ya dengan kondisi harus cuci darah seminggu sekali. Cuman kita tuh semua bersyukur kayak ya Allah untungnya kita kan udah sempat mengalami hal yang drop banget, sempat kayak mama yang benar-benar down banget terus kayak ya Allah kita lagi puasa mama sama sama jadi berdoa aja terus alhamdulillah dengan berdoa dan kita juga berusaha dengan pengobatan yang ada ya alhamdulillah mama masih sehat masih ya bolak-balik aja cuci darah seminggu sekali. Progresnya sendiri kata dokter apa sih? Dalam arti kan cuci darahnya sudah agak berkurang ya, atau gimana? Enggak, jadi emang dari awal tuh cuci darahnya seminggu sekali awalnya kan cuma buat kuliah jadi sekali aja di situ udah pengobatan aja atau gimana tapi ternyata emang rutin cuci darahnya seminggu sekali iya harus dijaga makanannya sebenarnya jadi misalkan makannya udah terlalu banyak kalau cuma kebanyakan nanti tetap makan Itu efek dari cuci darahnya ada nggak? kalau efek dari cuci darah biasanya setelah selesai pulang cuci darah pasti
agak susah. Oksigen di rumah tuh aku punya 4 yang kecil-kecil. Waktu itu sempat satu tabung gede, cuman karena mama udah membaik, akhirnya tabungnya udah dikembaliin lagi. Sisa yang 4 itu jadi udah habis, udah mulai sesak-sesak. Baru ya, jadi papa udah mungkin karena racunnya kan nggak kebuang, jadi udah waktu saatnya kebuang, jadi masih udah agak-agak kayak lemas. Kronologisnya dulu mama tuh siapa sih sakit diperiksa sama dokter? Itu hipertensi darah tinggi, makanya hati-hati kalau buat yang darah tinggi gitu ya, karena nanti punya darah tinggi nggak minum obat tapi dia tuh bakalan pecah pembuluh darahnya atau apa, rusak ginjal. Jadi ginjalnya itu mama tuh kalau fungsi orang normal tuh kan 100%, kalau kita mamaku udah 5%. Gitu. Jadi makanya aku tuh kayak semuanya akhirnya mama aku cek kesehatan deh, takutnya fungsi ginjalnya berapa nanti akibatnya kayak mama itu kan. Aduh, cuci darah itu kan sakit banget, ada 2 jarum dan gede-gede jarumnya kan, kayak aku bayanginnya kalau aku gimana. Malah aku pernah kayak, dok ginjal aku aja buat mama, malah kata dokter janganlah kamu masih muda, katanya gitu-gitu. Sempet nyutarain ginjal kamu buat mama? Dari awal pas dok tadi pengobatannya gimana ya, masih minum obat kalau nggak ini darah, kalau apa sih namanya, aku bilang cangkok ginjal ya, aku bilang gitu, ginjal aku kemamain deh, aku bilang. Dokternya kayak ketawa gitu, jangan gitu deh. Tapi aku sih pengennya ginjal aku kemama biar mama aja sehat, aku yang sakit, aku suka gitu. Terus mama aku Berarti ada rencana transplant ya? pengennya kalau bisa gitu. Tapi pendonor belum ada yang cocok. Aku kan sempat posting ya, awalnya belum posting, terus ya udahlah aku posting. Semua mau kan? Kak, ginjal aku jual kan ginjal, tapi kayak mereka tuh kayak butuh uang gitu kan, kesian ya. Kak, ginjal aku buat kakak, kakak beli berapa aja ginjal aku jual buat mama aku. Sumpah itu banyak banget ya. Itu makasih banget, ternyata banyak yang care atau yang banyak butuh uang gitu. Ternyata aku tuh kan suka bercandaan, aku mau beli iPhone baru nih, jual ginjal. Nggak taunya bener orang tuh rela jual ginjal tuh buat kebutuhan, lebih banyak kayak kebutuhan. Tapi Ramadan syarat ini mama gimana kondisinya? Puasa pasti kan dijalanin puasa kah atau gimana? Nggak ikutan puasa, pengennya puasa cuman itu nggak boleh kan sama dokter, nggak boleh puasa, harus makan. Ada makanan tersendiri nggak yang maksudnya lebih sakit sama? Semua pasien darah itu makannya di apa ya, nggak boleh memakan makanan yang bikin kreatin sama ureunya naik, pokoknya ada istilahnya gitu. Jadi kalau buah harus buah SMP itu maka melon, papaya. Selain itu misalkan jeruk atau apa, itu kandungan apanya banyak, itu bisa mengikuti ginjal kita jadi apa. Berarti ini kan seminggu sekali mama harus cuci darah gitu kan, otomatis kamu harus kerja keras untuk biaya itu gitu. Ada seperti apa nih kamu ngerasa itu jadi suatu yang tanggung jawab besar gitu? Jadi alhamdulillah awal-awal tuh kan kayak belum biaya gitu. Lalu pihak rumah sakitnya bilang gini, Bu, BPJS aja, kita BPJS emang bisa. Aku bilang, mama kan pasti ada BPJS. Oh nanti kalau BPJS gitu kan ya, nanti nggak dibenerin, nggak diseriusin, nanti ya pokoknya kita mikirnya kan kalau cerita-cerita BPJS tuh kayak kurang enak lah gitu ya. Nanti kita kan sama aja, soalnya yang lain juga dibayarin pemerintah, masa ini kita bisa kok nggak bayar BPJS. Udah akhirnya aku urus, alhamdulillah BPJS kecuali obat-obatan. Jadi di luar cuci darah ada beberapa yang memang aku harus bayar gitu. Tapi ya alhamdulillah ya kalau misalnya ngurus orang tua rezeki itu ada aja. Ya, itu dialami ya Cik ya, ngerasa feedbacknya balik lagi ke diri Ya. kamu. Apa yang dirasain tuh? Ketika spontan nggak dibayar tunai sama Allah? Ya kadang ada aja awal-awal tuh kayak aku dropnya drop banget, gak mau kerja, gak mau apa, mau nemenin mama aja. Mama juga waktu itu masih dropnya belum bisa aktivitas kayak biasa karena masih awal-awal cuci darah, masih kaget, jadi masih benar-benar lemas. Aku gak mau amat kerja, gak mau pengen nemenin mama. Dulu kan mama nemenin kita, sekarang kita yang nemenin mama, biasanya rezeki kita ada aja. Ya alhamdulillah ada aja misalkan, ya ibarat kalau misalkan kontrak tuh sama endorsan itu paymentnya suka lebih beda ya gitu ya. Oh alhamdulillah ada aja kita lemas jadi mama gitu. Mama sendiri ngelihat pengorbanan kamu sendiri seperti apa? Nangis waktu itu temen kayak, mamasnya kamu jadi nemenin mama terus, nggak apa-apa, mama juga aku kita bayi, mama nemenin kita itu gitu ya. Jadi bercandain aja, jangan jadi sedikit drama aja karena orang sakit darah itu, cuci darah itu, pasien cuci darah itu harus happy. Tapi takut pernah ngerasa dibalik depan mama happy-happy aja, tapi di belakang mama ada pasangan sedih. Tapi aku awal-awal gitu kan, sekarang mama ya alhamdulillah udah mendengar, udah bisa aktivitas meskipun pas banget cuci darah emang agak suka ngedrop. Tapi pas awal-awal tuh kayak apa ya, sedih
ini obat boleh nggak diminum, ini anak saya nangis soalnya saya dikasih banyak obat kenapa aku juga nangis terus gitu ya udah kita nggak apa-apa terus gitu itu yang aku nangis depan mama yang aku sering nangis kalau lagi